Bulan Sya'ban memiliki banyak sekali keistimewaan, dan di balik keistimewaan itu tidak sedikit di kalangan manusia yang melalaikan dan melupakannya. Dan ini sudah dinaskan oleh Nabi SAW 14 abad yang lalu. Ketika Rasulullah SAW seringkali menunggu waktu datangnya bulan Sya'ban, saat itu pula Nabi SAW memperbanyak berpuasa. Dan gerak-gerik serta kebiasaan Rasulullah SAW seperti ini dibaca oleh Usama ibnu Zaid. Yang kita tahu Usama ibnu Zaid adalah putra dari Zaid ibnu Harithah, dan Zaid ibnu Harithah ini adalah mantan budaknya Nabi SAW. Kedua sahabat ini, ayah dan anak, sudah dianggap keluarga oleh Nabi SAW. Dan ini juga menunjukkan bagaimana kecerdasan dari seorang Usama. Dia selalu melihat gerak-gerik dari tahun ke tahun, hingga akhirnya beliau memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, araka tasumu syahran minasyuhur aktsar min Sya'ban." Aku mengamati terus-menerus dari tahun ke tahun, tidaklah aku menjumpai dan mendapati engkau lebih banyak berpuasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban ini. Pertanyaan ini sebenarnya harapan dari Usama bisa mendapatkan alasan, bahasa kita mungkin alasan yang rasional. Kenapa melebihkan lebih banyak di bulan Sya'ban dengan berpuasa daripada bulan-bulan yang lain? Dan ini juga menunjukkan sekali lagi kecerdasan dari Usama ibnu Zaid, karena dia mengamati dari tahun ke tahun, subhanallah. Ya, Nabi SAW kemudian mengatakan salah satu alasannya karena bulan ini adalah bulan diangkatnya amal perbuatan manusia, dan bulan ini adalah yaum dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu, di mana bulan ini banyak dilalaikan oleh manusia akan keutamaannya, pun demikian banyak dilupakan keistimewaannya pula. Malah oleh karenanya itu jamaah yang dirahmati Allah, dari sabda Nabi SAW inilah tidak sedikit di kalangan para ulama mengambil sebuah istimbat hukum, mengambil sebuah kesimpulan hukum. Karena bulan ini banyak dilalaikan keutamaannya, banyak manusia yang melupakan keistimewaannya, maka menjadilah ibadah sekecil apapun, tatkala kita mampu merutinkan di bulan Sya'ban ini, menjadi sebab amalan ibadah kita tersebut akan dilipat gandakan, yakni pahalanya. Ya, oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang tetap kita kerjakan meskipun dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah, dalam kondisi terpaksa, dalam kondisi banyak orang yang sudah melalaikan, banyak orang yang sudah melupakan, banyak orang yang acuh tak acuh. Ibadah dalam kondisi seperti ini jamaah dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kahijratin ilayya, setara dengan pahala hijrah. Padahal kita tahu pahala hijrah ini luar biasa sekali. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sebab kenapa ibadah-ibadah di saat kita mampu merutinkan di masa-masa sulit, menjadikan ibadah itu memiliki kedudukan yang amat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ibadah yang lain, yaitu qiyamul lail. Qiyamul lail ini menduduki ranking tertinggi di antara ibadah-ibadah sholat sunnah. Kita mengenal sholat sunnah berbagai macam. Ada rawatib, ada sholat duha, ya, ada sholat-sholat sunnah yang lain, dan termasuk diantaranya adalah sholat qiyamul lail. Tapi qiyamul lail menduduki ranking paling tinggi. Kenapa? Para ulama memberikan satu alasan. Qiyamul lail menjadi sholat yang paling tertinggi kedudukannya, dan paling mulia dan paling afdal, sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus shalah ba'dal maktubah qiyamul lail au sholatul lail. Dikarenakan waktu malam itulah kebanyakan orang lebih menghabiskan malam-malam panjangnya dengan tidur. Mereka terbuai dengan malam panjang untuk sekedar merebahkan badannya. Banyak orang melalaikan keutamaan dari sholat malam. Maka di saat kita memaksa diri kita, di saat kita menggerakkan seluruh anggota badan kita ini untuk tetap qiyamul lail, menjadilah
qiyamul laili yang kita kerjakan di saat banyak manusia yang tertidur lelap, ya, menjadi sebab ibadah tersebut akan dilipat gandakan yakni pahalanya. Sebagaimana pula tatkala kita melaksanakan ibadah dan merutinkan di bulan Sya'ban ini di saat banyak orang yang sudah lalai dan lupa dengan keutamaannya, para ulama banyak yang mengatakan ini pun menjadi sebab ibadah yang kita kerjakan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan as-sabat fil iman wa ta'ah. Agar kita diberikan keteguhan keimanan dan keteguhan, ya, juga amal soleh, karena ini adalah hal yang sangat kita butuhkan terutama di bulan Sya'ban ini, karena bulan inilah kesempatan terakhir sebelum nanti kita dihujam dengan berbagai ujian. Sudah tidak ada lagi kesempatan yang lain, tersisa hanya 20. Ya, ingatlah dengan harapan-harapan tinggi kita, ya Allah, perjumpakan kita dengan bulan Ramadan, sampaikanlah kita dengan bulan Ramadan. Tapi pertanyaan yang besar yang selalu menggelayut dalam benak kita semua, apakah doa-doa itu sebanding dengan persiapan yang sudah kita persiapkan jauh-jauh hari, ataukah itu hanya sekedar permintaan semata tanpa diiringi dengan, ya, persiapan bekal secara ilmu pun demikian dengan iman? Ini menjadi pertanyaan yang hanya kita sendiri yang mampu bisa menjawabnya. Oleh karena